Baik pemirsa TVR Parlemen, beberapa waktu lalu Komisi 6 DPR RI melakukan rapat dengar pendapat umum bersama dengan PT Mahkota Sentosa Utama dan juga PT Lipo Cikarang guna membahas terkait masalah hak konsumen yang belum terpenuhi oleh perusahaan tersebut dalam mega proyek Meikarta. Nah, keesokan harinya, tepat pada Selasa kemarin, DPR RI lintas komisi juga melakukan tinjauan ke proyek Meikarta guna meninjau dan memastikan sejauh mana pembangunan yang sudah dilakukan oleh PT MSU yang mangkrak sampai saat ini. Nah, dari hasil rapat dan tinjauan DPR, PT MSU sudah mencabut gugatan konsumen dan akan mengembalikan uang konsumen namun dengan skema titip jual. Nah, di samping saya sudah ada salah satu anggota dari Komisi 6 DPR RI, yaitu Bapak Andre Rosiade dari fraksi Partai Gerindra yang turut hadir dalam rapat Komisi 6 dengan pihak Meikarta, dan statementnya sempat viral di berbagai lini media massa. Baik Pak, langsung saja nih Pak, terkait dengan rapat kemarin Komisi 6 dengan PT MSU dan PT Lipo. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak hasilnya Pak? Ya, kita hari Senin sudah rapat dengan MSU sebagai pengembang Meikarta dan juga Lipo Cikarang dan juga Lipo Karawaci ya sebagai pemilik MSU. Dalam rapat Senin itu kita sudah menyuarakan aspirasi masyarakat konsumen Meikarta. Alhamdulillah dalam rapat itu pihak Meikarta sudah mencabut gugatan hukum kepada konsumen. Itu satu. Yang kedua, kemarin kami dipimpin oleh Pak Dasko, Wakil Ketua DPR RI, dari berbagai komisi, Komisi 3, Komisi 5, Komisi 6, dan Komisi 11, melakukan kunjungan ke Meikarta, dan kita sudah bersepakat dengan manajemen Meikarta. Yang pertama, gugatan itu pasti sudah dicabut dan kita akan kawal, nanti teman-teman di Komisi 3 akan mengawal dan memastikan akan ada penetapan pengadilan dalam pencabutan. Yang kedua, dari tuntutan perkumpulan konsumen peduli Meikarta itu ada 131 orang ya kalau salah. Itu 131 yang pernah datang ke Komisi 6 maupun audiensi ke Pak Dasko. Bagi mereka yang ingin unit dipercepat, insya Allah dalam 1 bulan ini unitnya akan dibagikan. Bagi yang ingin dijual atau mendapatkan uangnya kembali, pihak Meikarta akan membantu untuk menjual melalui mekanisme titip jual. Tapi insya Allah pihak Meikarta menjanjikan dalam 1 bulan uang mereka akan kembali melalui mekanisme titip jual. Dan kami akan mengontrol, mengawasi agar pihak Lipo, pihak MSU bisa memenuhi janjinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tentu segala dampak yang terjadi di Meikarta ini akan terus kita kawal, karena bukan hanya 131 konsumen saja, kan masih banyak belasan ribu, untuk dipastikan mereka mendapatkan hak sesuai dengan yang mereka bayarkan. Jangan sampai mereka nanti dipaksa relokasi, mereka tidak mendapatkan haknya, dan DPR tetap akan mengawal ini meskipun cabut gugatan sudah dicabut, lalu yang 131 bisa mendapatkan hak, tapi masih ada belasan ribu lagi yang akan kami kawal terus ya, untuk memastikan konsumen Meikarta yang merupakan rakyat Indonesia mendapatkan haknya. Skema titip jual ini sebenarnya seperti apa sih Pak? Nah, dan bagaimana jika misalnya dalam jangka 1 bulan ini tidak terpenuhi, itu akan seperti apa? Ya, tentu kita akan kawal ya. Jadi tentu akan kita kontrol tiap minggu ya, untuk terus kita kontrol tiap minggu agar memastikan yang 1 bulan janji pihak Lipo ini bisa terpenuhi. Jadi masyarakat, kami di Komisi 6 dan teman-teman yang ada di berbagai komisi di DPR akan terus mengawal. Bahkan juga pimpinan DPR Pak Dasko juga akan turun tangan langsung mengawal. Insya Allah ini sesuai janji komitmen DPR bahwa DPR akan menyelesaikan kasus Meikarta ini secara konkret. Gitu. Nah, ini kan Pak, alasan dari mangkraknya proyek ini kan banyaknya konsorsium yang hengkang. Ya. Nah, Bapak kemarin menyebut bahwa ini bagian dari cangkang-cangkang dari Lipo Group juga. Nah, itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini kan dugaan kita ya, bahwa bisa saja ini perusahaan cangkang ya, karena agak aneh juga, karena memang kenapa kalau orang lari itu kan harusnya digugat dan dikasih penalti, kok damai-damai saja ini gitulah. Dan bahkan pihak Lipo Cikarang malah mengeluarkan uang untuk membenahi ini tanpa mengejar
partnernya yang melarikan diri. Ya, itu salah satu dugaan kami ya. Tapi yang paling penting sekarang bukan itu yang kami kejar sementara ini, tapi bagaimana Lipo, ya Mekarta, MSU betul-betul bisa memenuhi kewajiban kepada masyarakat. Itu yang penting dulu sementara ini. Tapi yang hal-hal yang Mas sebutkan tadi tentu tetap akan menjadi sorotan kami. Bapak kemarin menyebut bahwa ini juga merupakan Lipo Republik Lipo yang bisa mengatur aparatur hukum. Nah sebenarnya siapa sih Pak yang ada di belakang ini? Apakah James Riyadi juga akan dipanggil nantinya oleh? Ya kan dalam rapat terakhir di RDPU kami di hari Senin yang lalu kan dibunyikan di dalam kesimpulan rapat kita masa sidang bulan depan kan ini mau reses ya tanggal 16 kita akan panggil John Riyadi dulu. Anaknya Pak James Riyadi. Oke? Sip. Baik. Thank you. Baik, terima kasih Pak Andre. Makasih. Makasih ya. Baik, terima kasih pemirsa. Demikianlah hasil wawancara saya dengan Bapak Andre Rosiade dari anggota Komisi 6 DPR RI dan tentunya Komisi 6 berkomitmen akan terus mengawal kasus tersebut hingga tuntas dan pastinya kita juga berharap apa yang menjadi hak para konsumen ini bisa dapat segera terpenuhi. Saya Fitian Aunillah melaporkan kembali ke studio.